Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Febrianisa dari kelas reguler 3 mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint dengan memilih topik yaitu Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Latar belakang, kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek yang didukung oleh perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi seperti internet, email, e-commerce, e-business, TV, edukasi, dan lain-lain melaju pesat, terutama memasuki abad ke-21. Hal ini dapat terjadi karena bahasa Indonesia dapat menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi efektif dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan. Dan demikian, bahasa Indonesia memiliki peran penting di dalam memajukan pembangunan masyarakat di dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu, pembahasannya, peran Bahasa Indonesia di bidang pendidikan. Menurut Sunario, tanpa adanya bahasa, iptek tidak dapat tumbuh dengan berkembang. Selain itu, bahasa Indonesia di dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda, yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana mendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa peran bahasa serupa, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat berkembang. Implikasinya di dalam pengembangan daya nalar menjadikan bahasa sebagai prasarana berpikir modern. Oleh karena itu, jika cermat menggunakan bahasa, kita akan cermat pula dalam berpikir, karena bahasa merupakan cermin dan daya nalar kita. Fungsi yang kedua di dalam kedudukannya, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Lanjut, peran pendidikan dalam pembangunan nasional. Jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi memberikan bekal kepada para peserta didik secara berkesinambungan. Pendidikan dasar merupakan basic yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Artinya, pendidikan tinggi berkualitas jika pendidikan menengahnya berkualitas, dan pendidikan menengah berkualitas jika pendidikan dasar juga berkualitas. Jadi basic education pada pendidikan dasar juga diartikan bahwa pendidikan dasar memberikan bekal dasar kepada warga negara yang tidak sempat melanjutkan pendidikan untuk dapat melibatkan diri ke dalam pembangunan nasional ini. Lanjut, di pendidikan dapat menjadi salah satu pembangunan nasional. Salah satunya dengan pencerdasan bangsa melalui sastra. Di bidang sastra sudah banyak karya di Indonesia yang digunakan sebagai media dalam bahasa Indonesia. Kita mengetahui bahwa sastra menumbuhkan rasa kebangsaan, nasionalitas, kebersatuan, solidaritas, kemanusiaan, serta mempengaruhi proses pembentukan kepribadian dan kebangsaan masyarakat. Bahkan, kemajuan sastra sering digunakan sebagai indikator kemajuan peradaban suatu masyarakat pendukungnya gitu. Dan di Indonesia sudah banyak terbit karya salah satu sastra seperti Siti Nurbaya oleh Mara Rusli, novel Belenggu karya Armi Jintani, puisi-puisi karya Khairil Anwar yang bahkan sudah tidak asing lagi didengar. Lalu tercatat bahwa reformasi ini pada zamannya digetarkan oleh sastra. Itu berarti karya sastra yang notabene bermedia bahasa telah mencerdaskan masyarakat, sehingga masyarakat banyak tahu sastra apa aja yang ada di Indonesia. Lanjut, peran pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusia.
jalur pendidikan itu sangat membutuhkan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas untuk membangun bangsa. Jadi, pengembangan kualitas sumber daya manusia secara komprehensif meliputi aspek kepribadian dan sikap mental, penguasaan ilmu dan teknologi, serta profesionalisme yang dijiwai oleh nilai-nilai religius sesuai dengan agamanya. Tantangan pertama adalah jumlah penduduk yang besar. Tantangan kedua, luas wilayah Indonesia. Tantangan ketiga adalah mobilitas penduduk yang arus besarnya justru lebih banyak ke Pulau Jawa daripada ke pulau-pulau lainnya, bahkan kota-kota lainnya. Karena mengapa? Karena merupakan Pulau Jawa terdapat ibu kota Indonesia, sehingga memungkinkan banyaknya kerja, lowongan kerja yang ada di ibu kota Indonesia. Lalu tantangan seperti itu memerlukan konsep, strategi, dan kebijakan yang tepat agar pengembangan sumber daya Indonesia dapat mencapai sasaran yang tepat secara efektif dan efisien. Hal ini dilakukan karena peningkatan kualitas SDM Indonesia tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing dalam maupun luar negeri, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan penghasilan bagi masyarakat. Lanjut, kesimpulan. Dengan adanya bahasa Indonesia yang dipakai dalam bidang pendidikan, tentu ini merupakan salah satu bentuk mewujudkan pembangunan nasional, karena bahasa telah dipelajari dan lebih didalami dalam pembelajaran tiap tingkatan sekolah agar penyempurnaan dan dieja dengan benar dalam kegiatan sehari-hari. Di bidang pendidikan dijadikan salah satu mata pelajaran, buku-buku, karya sastra, pidato, ceramah, perfilman, debat-debat dalam forum diskusi, semuanya memakai bahasa Indonesia. Sehingga ini juga dijadikan sebagai bahasa nasional. Dengan adanya pembelajaran yang didalami dan dipakai, membuat para murid, guru, mahasiswa, dosen, dan bahkan masyarakat dapat berpikir kritis, logis, dan modern. Saran, bila pembangunan di negara kita ingin maksimal, perlu dilakukan hal sebagai berikut, yaitu 1. Meningkatkan sumber daya manusianya lewat pendidikan yang lebih maju. Lalu kedua, meningkatkan dan meratakan pendidikan di Indonesia. Ini sangat penting sekali karena sebagian daerah di Indonesia ada yang belum memiliki sarana dan prasarana, bahkan pemerataan pendidikannya kurang. Ketiga, nah ini yang tadi saya bahas, yaitu memberikan sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap agar menunjang mutu pendidikan seperti buku, lalu fasilitas sekolah, dan lain-lainnya. Dan akhirnya sudah sampai di slide terakhir, sumber pustaka. Dan terima kasih. Itu akhir presentasi dari saya tentang topik Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa, bidang pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun materi yang terdapat dalam presentasi saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.